Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memberikan pembahasan untuk tugas pertama dari mata kuliah Statistika Penelitian. Jadi yang pertama itu adalah studi kasus yang pertama. Nana melakukan penelitian untuk menyelesaikan skripsinya. Nana mengambil judul Pengaruh Teknologi Terhadap Minat Masyarakat Menggunakan Mobile Banking Syariah. Nana telah mengambil sampel, melakukan perhitungan, dan diperoleh nilai SIG pada penelitiannya adalah 0,006. Jika Nana memilih alfa 0,05, apakah kesimpulan yang dapat Nana ambil? Jadi yang pertama, teman-teman tentukan dulu H0 dan HA sebelum teman-teman melakukan pengambilan kesimpulan. Di sini sudah ada judul penelitian yang akan dilakukan oleh Nana, sehingga teman-teman bisa menggunakan ini untuk menentukan kira-kira apa H0 dan HA-nya. Yang pertama H0. H0 itu adalah hipotesis 0 yang dibangun dengan menggunakan kata tidak. Jadi ada kata penghubung tidak di dalamnya. Jika judulnya adalah pengaruh teknologi terhadap minat, maka H0-nya adalah teknologi tidak berpengaruh terhadap minat masyarakat menggunakan mobile banking BRI Syariah. Atau juga teman-teman bisa tidak terdapat pengaruh teknologi terhadap minat. Jadi yang jelas untuk studi kasus pertama, untuk hipotesis 0, jadi teman-teman bisa menggunakan kata tidak. Jadi hipotesis 0 biasanya adalah hipotesis yang menggunakan ada kata-kata tidaknya di dalamnya. Kemudian untuk hipotesis alternatif merupakan hipotesis kebalikan dari hipotesis 0. Sehingga untuk hipotesis 0 yang tidak ada kata tidak, maka di HA nanti tidaknya akan hilang. Sehingga nanti langsung di HA adalah teknologi berpengaruh. Jadi kata tidak yang ada di sini dia sudah hilang di HA. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan apakah teman-teman menerima H0 atau HA dengan melihat nilai SIG yang ada di sini. Biasanya nanti di hasil-hasil pengujian teman-teman akan diberikan nilai SIG-nya dan dibandingkan dengan alfa. Apakah mana yang lebih besar antara SIG dengan alfa? Apabila nilai SIG lebih besar dari alfa, maka teman-teman terima H0. Jadi kalau H0 itu ketika nilai SIG lebih besar dari alfa, maka teman-teman akan terima H0. Kalau HA berarti nilai SIG-nya dia kurang dari alfa, itu nanti teman-teman akan terima HA. Nah, kondisi yang ada di sini adalah nilai SIG-nya adalah 0,006 dan nilai alfanya adalah 0,05. Kira-kira yang mana yang lebih besar? Ya, betul, yang lebih besar adalah saya coba jadi nilai yang lebih besar adalah nilai SIG 0,06 itu kurang dari 0,05. Apabila teman-teman agak sedikit bingung bagaimana menentukan mana yang lebih besar, ketika nilai SIG-nya ada 3 angka di belakang koma, maka nilai alfanya boleh teman-teman tuliskan 3 angka di belakang koma. Sehingga nanti akan teman-teman dapatkan 0,006 dan 0,050. 6 dan 50 berarti lebih besar 50. Sehingga nilai SIG kurang dari alfa. Ketika nilai SIG kurang dari alfa, maka teman-teman tolak H0 atau bisa juga nanti di sini kata-katanya adalah terima HA. Karena dia tolak H0 dan terima HA, maka teman-teman menggunakan yang ini. Jadi teman-teman bisa menyimpulkan bahwa teknologi berpengaruh terhadap minat masyarakat menggunakan mobile banking BRI Syariah. Jadi yang kita pakai nanti adalah HA karena dia nilai SIG-nya kurang dari 0,05. Itu untuk studi kasus yang pertama, insya Allah tidak terlalu susah dan teman-teman bisa mengerjakannya dengan baik. Saya lanjut ke studi kasus yang kedua. Jadi saya punya Arga ini mengambil judul
pengaruh FDR dan ROA Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2009 sampai 2019. Arga memperoleh menggunakan nilai alfa 0,05 dan memperoleh nilai SIG-nya adalah 0,123. Pertama yang harus teman-teman lakukan sebelum melakukan pengambilan keputusan adalah teman-teman tentukan dulu hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya. Teman-teman bisa mengambil hipotesis 0 dan hipotesis alternatif dari judul yang ada. Kalau judulnya adalah pengaruh FDR terhadap ROA, maka hipotesis 0 yang digunakan adalah FDR tidak berpengaruh terhadap ROA. Atau bisa menggunakan tidak terdapat pengaruh FDR terhadap ROA Bank Umum Syariah. Boleh juga seperti itu. Yang jelas adalah untuk hipotesis 0, teman-teman jangan lupa membubuhkan kata tidak. Kemudian yang selanjutnya adalah HA. Jadi kalau H0 ada kata tidak, untuk HA tidaknya dihilangkan. Sehingga menjadi HA FDR berpengaruh terhadap ROA. Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2009 sampai dengan 2019. Sedangkan untuk pengambilan keputusannya, teman-teman bisa lihat di bagian di sini ada alfa, ada nilai SIG. Nah, nilai SIG yang ada adalah 0,123, sedangkan alfanya adalah 0,05. Apa yang terjadi ketika nilai alfa di sini kurang dari SIG? Ini kan SIG-nya lebih besar. Maka kita harus terima H0. Jadi kesimpulannya, karena nilai SIG yang kita miliki adalah 0,123, itu lebih besar dari 0,05, maka kita terima H0. Kalau kita terima H0, berarti kita simpulkan bahwa FDR tidak berpengaruh terhadap ROA Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2009 sampai dengan 2019. Itu untuk studi kasus yang kedua. Untuk studi kasus yang pertama, dia lebih banyak menggunakan data primer, sedangkan untuk data yang studi kasus yang kedua, dia menggunakan data sekunder. Saya lanjutkan. Untuk contoh yang ketiga, studi kasus yang ketiga, teman-teman diminta untuk membuat judul sederhana, variabelnya tidak sama dengan yang dituliskan sebelumnya atau di slide-slide yang diberikan. Tujuannya adalah agar teman-teman lebih memahami variabel apa saja yang ada di jurusan perbankan syariah dan variabel apa saja yang mungkin bisa teman-teman pakai. Nah, kemudian teman-teman diminta untuk menentukan alfa dan SIG yang diperoleh dari pengumpulan data. Boleh teman-teman aware sendiri, kemudian dibuat kesimpulan. Caranya yang pertama, teman-teman cari dulu variabel dalam dunia perbankan, kira-kira apa yang teman-teman butuhkan atau teman-teman pahami. Kemudian dari dua variabel yang itu susun judulnya. Baru kemudian tentukan nilai SIG dan alfa. SIG-nya boleh berapapun, asal teman-teman tuliskan saja. Kalau untuk alfa adalah 0,05. Kemudian teman-teman bisa membuat kesimpulan, jika nilai SIG-nya lebih besar dari alfa, maka teman-teman terima H0. Akan tetapi jika nilai SIG-nya kurang dari alfa, maka teman-teman tolak H0 atau terima HA. Baik, untuk studi kasus yang keempat, saya punya nilai SIG sama dengan 0,081 dan alfa 0,05. Mana yang lebih besar antara 0,081 dengan 0,05? Ya, betul, jawabannya adalah 0,081, dia lebih besar dari 0,05. Kenapa bisa demikian? Karena kalau misalkan kita tambahkan 0 di sini, di belakang, maka kita akan mengetahui bahwa 81 itu lebih besar dari 50. Karena nilai SIG lebih besar dari alfa, maka kita terima H0. Silakan diingat-ingat, kalau dia lebih besar, maka kita terima H0. Bagaimana dengan soal yang kedua? Saya punya 0,007, 0,05. Kalau teman-teman hanya melihat sekilas 7 dan 5, maka teman-teman akan membuat kesimpulan bahwa 0,07 lebih besar dari 0,05. Padahal 0,07 ini adalah 3 angka di belakang koma, dan di sini ada 2 angka di belakang koma. Sehingga kalau ingin lebih mudah, boleh diberikan 0 bantuan di belakangnya. Dari sini kita tahu bahwa 7 itu lebih kecil dari 50. Sehingga kita simpulkan bahwa nilai SIG 0,07 kurang dari 0,05.
Karena dia kurang dari, maka kita tolak H0. Atau ada juga yang menyatakan bahwa kalau tolak H0 itu adalah terima HA. Diterima HA. Baik, itu adalah pembahasan untuk tugas yang pertama. Semoga pembahasan ini bisa membantu teman-teman untuk lebih memahami materi yang sudah disampaikan dan juga bisa memahami apa yang mungkin masih mengalami kesulitan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.